warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini semuanya sehat? Sehat. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, ini sebagian pada kemana? Sakit. Nah, oke, kita absen dulu. Ahmad Paujan, Adrian, mana Adrian? Aditya Firmansyah, hadir. Badru Jaman, hadir. Chef Ridwan, hadir. Muhammad Azka, hadir. Muhammad Iqbal, hadir. Muhammad Jamal, mana sakit? Muhammad Lutfi, sakit di Kobok apapun. Muhammad Sabit Janani, luas. Muhammad Ramdan Al-Faqih, Rafka Hibridiansyah, Sandi Hermansyah, iya. Siti Salma Terisa, iya. Siti Nurjana, iya. Siti Syakira, iya. Siti Nisbah Baikul Rahman, iya. Nabila, Raisya, hadirnya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya dipimpin oleh Chef Ridwan. Izin berdoa. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sikap berisalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz yang ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelumnya kalian pernah belajar nggak apa itu sifat wajib, mustahil, dan jaiz? Ada yang pernah belajar? Tahu namanya sifat wajib bagi Allah? Yuk kita mana-mana. Nah, saya akan mengatakan jadi kita mengetahui terkait sifat wajib bagi Allah, kemudian sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah, itu adalah suatu hal yang harus kita ketahui, karena itu merupakan suatu pelajaran tauhid. Pelajaran tauhid. Jadi pelajaran tauhid itu adalah salah satu pelajaran yang memang paling utama yang harus kita pelajari terkait. Nah, salah satu contohnya ada sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan juga sifat jaiz bagi Allah. Nah,
sifat wujud? Ada. Yaitu ada. Dalil nabinya apa? Nah, ibu udah tulis di depan. Coba baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Nah, jadi anak-anak, dalil sifat wujud itu mempunyai dalil nabi dan juga dalil akli. Nah, sebagai contohnya, kenapa Allah mempunyai sifat wujud, yaitu yang artinya itu ada. Nah, contohnya kita ketika melihat alam semesta itu luas tidak? Luas. Alam semesta itu ada pohon tidak? Ada. Ada hewan? Ada manusia? Ada. Nah, siapa yang mengatur semuanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pohon tumbuh dari kecil menjadi besar, itu siapa yang mengaturnya? Allah. Ketika manusia ada dari lahir sampai dewasa, itu siapa yang mengaturnya? Nah, ketika hujan turun, siapa yang mengaturnya? Jadi segala bentuk yang ada di dunia ini yang mengaturnya itu adalah Allah. Nah, itu salah satu bukti bahwa Allah itu ada. Nah, kemudian yang kedua adalah sifat kidam. Apa artinya kidam? Apa? Ada yang terdahulu? Ya, betul sekali Raka. Jadi artinya kidam itu adalah terdahulu dan tidak berawal. Jadi Allah itu ada sebelum kita ada. Allah itu ada sebelum kita ada. Jadi sebelum kita lahir, sebelum alam semesta ada. Nah kan kalau manusia itu adanya itu dilahirkan, tapi Allah tidak. Allah itu ada sebelum kita ada. Allah sudah terdahulu ada sebelum semuanya diciptakan, sebelum pohon ada, sebelum bumi ada, sebelum makhluk ada di bumi ini. Allah itu sudah ada terlebih dahulu. Nah kemudian yang ketiga, sifat ketiga itu apa? Sifat bako. Nah sifat bako itu artinya apa? Sudah tahu? Kekal, betul sekali Kak. Pintar sekali ya. Jadi bako itu sifatnya adalah kekal. Semua yang hidup itu akan mati, tetapi Allah itu mempunyai sifat kekal. Coba dalil namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah ini dalil nafsi yang ada di Al-Quran bahwa Allah itu mempunyai sifat bako, artinya itu kekal. Nah kenapa Allah bisa disebut kekal? Ada yang tahu tidak? Yang tahu? Nah, jadi Allah bisa disebut kekal itu kan kalau misalnya gini, sudah nih perumpamaan contoh, ibu misalnya mempunyai keluarga atau teman saudara itu sakit kemudian meninggal. Nah, atau dari keluarga kalian itu mempunyai keluarga tapi misalnya nenek, tapi ada yang udah meninggal kan neneknya? Ada banyak ya. Nah itu salah satu bahwa manusia itu tidak kekal. Tapi kalau misalnya Allah itu di sini disifat bahwa artinya kekal dan tidak berakhir. Jadi bahwasanya Allah itu tidak mengalami yang namanya meninggal. Jadi kalau manusia mengalami yang namanya meninggal, ketika orang yang meninggal itu maka kita mengucapkan apa? Nah, jadi semua makhluk hidup itu akan mengalami mati. Makhluk hidup itu tidak hanya manusia, tetapi juga ada selain manusia apa? Hewan, terus tumbuhan. Nah itu termasuk juga makhluk hidup. Nah semua makhluk hidup itu akan mengalami mati. Tetapi Allah itu kekal, abadi, yaitu tidak mengalami yang namanya mati sebagaimana yang sudah disebutkan dalam matinya ya. Nah kemudian di sini itu tidak akan menjelaskan semuanya terkait sifat wajib karena itu banyak sekali, tetapi intinya saja supaya kalian itu paham apa yang dimaksud dengan sifat wajib itu seperti
seperti apa dan contohnya itu seperti apa. Nah, kemudian sejauh ini apakah ada yang tidak? Ya sama berbeda makhluk itu seperti apa? Oh berarti itu mah udah ke sifat pola dan kondisi ya. Jadi berbeda dengan makhluk itu adalah termasuk ke dalam bagian dari sifat pola dan kondisi. Jadi ini sifat bagi Allah yang berapa pola dan kondisi? Jadi yang pertama wujud, tidak, lapor, terus mukhalafatul hawadits. Jadi mukhalafatul hawadits itu adalah sifat bagi Allah yang keempat, artinya berbeda dengan makhluknya. Seperti yang tadi yang ditanya Mas Salma bertanya, maksud dari berbeda dengan makhluknya itu seperti apa? Apakah Allah itu sama dengan makhluknya? Sama tidak? Tidak. Kenapa tidak? Dia bisa menjelaskan? Kenapa tidak? Dia bisa memberi contoh tidak? Kan Salma bertanya. Nah, kemudian ada yang bisa memberi contoh tidak? Kenapa berbeda dengan makhluknya Allah? Ahmad tahu jadi? Nah, baik. Jadi gini, kenapa Allah itu berbeda dengan makhluknya? Jadi gitu. Makhluk itu perlu makan tidak? Manusia perlu makan tidak? Manusia perlu tidur tidak? Perlu. Manusia melakukan segala aktivitas di dunia berkebutuhan sosialisasi dengan orang lain perlu. Tetapi Allah tidak perlu akan hal seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan mukhalafatul hawadits, artinya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Nah, kemudian kalau manusia mempunyai apa tidak? Mempunyai tangan. Kemudian manusia mempunyai mata. Kemudian mempunyai pisang. Tidak. Yang tadi sudah dituliskan disebutkan puing-puing yang disifat lapor. Tetapi Allah berbeda dengan makhluknya. Jadi apa yang ada di manusia tidak ada di Allah. Intinya Allah berbeda dengan makhluknya. Nah, kemudian yang kelima itu adalah sifat apa? Sifat yang mubina sihi, artinya itu apa? Allah berdiri sendiri yang kita sebagai apa? Jadi Allah berdiri sendiri itu artinya Allah tidak butuh kepada orang lain. Seperti yang tadi Ibu sudah sebutkan, manusia butuh berkomunikasi dengan orang lain tidak? Butuh. Manusia perlu makan dan minum. Kemudian manusia kan membantu dari orang lain yang disebut juga dengan sosialisasi. Nah, kalau misalnya Allah itu tidak, jadi artinya Allah tegak dengan diri sendiri dan tidak butuh pada orang lain. Allah itu tidak membutuhkan orang lain karena Allah itu tegak berdiri sendiri. Nah, kemudian yang keenam adalah sifat wahdanya. Apa? Apa? Maha Esa. Maksudnya Maha Esa itu adalah satu atau itu enggak. Allah itu bersifat wajib berhak bisa, yaitu satu, bisa disebut satu juga, bisa disebut tiga tuh enggak. Nah, kenapa bisa disebut satu atau tiga? Kenapa? Karena Allah itu hanya satu. Sebagai contohnya gini, kalian suka pergi ke pasar tidak? Atau suka jajan ke apa? Suka jajan ke pasar mana orang? Suka atau suka beli barang-barang? Suka beli jajanan. Nah, jajanan apa? Kalau misalnya di apa? Mau memilih makanan, pasti kan pengen dipilihnya. Oh, pengen susu, pengen mie, pengen jajanan, ciki. Itu banyak pilihan kan? Ya betul, banyak pilihan untuk kita jajan. Tetapi kalau misalnya Allah, ketika misalnya ketika kita berdoa, berarti kita berdoa cuma pada satu
Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah itu cuma satu, yaitu yang bersifat wahdaniyah, artinya itu tunggal, esa dan satu. Beda dengan makhluk. Kalau misalnya makhluk, kalau misalnya di perumpamaan kalau kejadian itu kita sendiri ya. Tapi kalau misalnya dalam berdoa kita datang kepada Allah. Nah, kemudian yang ketujuh sifat apa? Sifat kudrat. Apa artinya kudrat? Kuasa. Allah itu kuasa. Jadi kenapa Allah disebut kuasa? Misalnya gini, ketika misalnya ada bencana, misalnya bencana banjir di suatu daerah, bencana longsor di suatu daerah, kemudian gunung meletus, pernah nggak mendengar berita gunung meletus? Nah, itu menyebabkan banyak orang meninggal tidak? Menyebabkan. Nah, atas kejadian itu segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu ya yang disebut dengan sifat kudrat, artinya Allah mempunyai kemampuan yang berbeda. Kemudian nah itu baru ketujuh sifat kudrat. Nah, sekarang ke sifat mustahil. Tapi di sini ini kurang 11. Ada yang tahu yang 11 sifat mustahil itu apa? Ada tahu? Dan terus karena cuma salah kondisi dan tajud kalau melakukan maut. Yang ke-11 ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Ada ya ke-11? Oke, ini kita jadi PR ya. Yuk kita nanti ketika kalian itu sudah baca dan yang ke-10 langsung aja ke yang kedua. Nah, ini nanti begini gini. Kaumu ama, kaumu abtama, kaumu ajiba. Jadi ini adalah kaumu. Yuk kita ngadong bareng-bareng sifat mustahilnya. Ada putusan bersama berhawadisi dia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sifat wajib kalian sudah tahu dan kalian sifat wajibnya sudah hafal. Nah, tadi ibu sudah menjelaskan berapa bagian, ada 7-nya arti pengertian dari sifat wajib. Nah, kemudian kita beralih ke sifat jaiz. Jadi sifat yang harus kita ketahui di Allah itu ada 3. Yang pertama sifat wajib, sifat wajib, kemudian yang kedua sifat, yang ketiga baru sifat jadi. Nah, sifat jaiznya kalian tahu apa artinya? Jadi sifat jaiz itu adalah, yuk baca bareng-bareng. Paulu kuli kuli Allah. Artinya kalau dalam bahasa Sunda mah ieu cenah di dalam sadaya nagamu ini hatawah tentu ya. Jadi Allah teh ngabaduhan jeung sifat ieu artinya jadi jangan lupa bahwa Allah itu mempunyai 3 sifat wajib dan sifat jadi. Nah, oke, anak-anak, apakah ketika ibu menjelaskan kalian sudah paham? Paham tidak? Insya Allah paham.
Nah, anak-anak, sejauh ibu sudah menjelaskan, apakah ada yang ditanyakan lagi? Apakah ada yang ditanyakan lagi terkait dengan sifat yang sudah ibu jelaskan? Berarti semuanya paham? Paham? Paham. Oke, kalau gitu ibu yang bertanya. Karena kalian sudah paham terkait sifat jujur, sifat tidak, kaumullah, berarti sekarang ibu yang mau bertanya. Siapa di sini yang bisa memberikan contoh sifat jujur itu seperti apa? Baik, Raisya, silakan. Sifat jujur itu seperti apa? Ya, kencing ya. Misalnya, baik, betul sekali. Beri tepuk tangan kepada Raisya. Jadi, ibu kan tadi bilang kepada Raisya, bukan kepada kalian semua bahwa siapa di sini yang bisa memberikan contoh sifat jujur. Lalu Raisya menjawab bahwa adanya matahari, munculnya matahari di siang hari, kemudian munculnya bulan di malam hari itu menjadi bukti bahwa Allah itu ada. Dan betul sekalian, benar sekali. Nah, tadi sampai mana sifat wajib yang ibu sudah jelaskan, yaitu dari sampai sifat kudrat. Setelah kudrat itu sifatnya apa? Sifat kudrat, iradat, yang wujud, tidak, bakal, mengalakan berkawanisi, yang minat sini, wahdaniyat, kudrat, iradat. Artinya iradat apa? Artinya iradat, siapa yang tahu artinya iradat? Yaitu kehendak. Iradat itu artinya itu adalah kehendak. Jadi apa yang terjadi di muka bumi ini, misalnya tiba-tiba pohon jatuh, tiba-tiba pohon tumbang, itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kita di jalan meninggal, atau kecelakaan, atau dari ya, nah itu semuanya itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kita akan mengadop sifat wajib. Ini masih bagus lagi ya. Kita bareng-bareng lagi sifat wajib bagi Allah. Yuk, 1, 2, 3. Wujud Nah, tugas dari ini kan dalilnya, kalau enggak dalil nanti dari sifat jujur itu udah ketahuan? Udah kan? Udah apa belum? Apa baru mengetahui? Baru mengetahui. Nah ini ada di ini kalau kita berikan dalil nakli dari sifat wajib Allah, kalian bisa lihat di kitab. Itu banyak sekali ya, mulai dari sifat wujud, semuanya ada di sana. Nah, kalian silahkan hafalkan satu saja, mau dalil nakli sifat wujud, tidak atau apa. Ya, jadi kalian terserah mau pilih yang mana. Nanti bareng-bareng kita baca, tapi ibu akan menghapus tulisan di sini. Jadi kalian pilih yang mana? Pasti yang ini kan sifat tidak, sifat
tidak karena wal awal wal akhir artinya Allah tidak berakhir, tidak ada awal dan juga tidak ada akhirnya. Oke, apa lihat Joni itu? Ini juga ada rumah robus sama wati wal ardi rumah robus sama wati wal ardi dua ya. Jadi kalian selama halaman itu beri waktu sekitar 5 menit untuk menghafalkan dua dan nanti dari sifat wujud dan juga sifat tidak ya. Karena itu bagian keduanya sama apa nanti kita jadi dalam nabi itu adalah sifat wujud dan juga jadi satu orang yang enggak dibawa. Yang ini kita tahu. Sama yang tapi lebih bagusnya depannya siapa lagi ya sampai lainnya Baik, semuanya perhatikan ke depan. Jadi siapa sebelum ibu panggil nih siapa yang mau duluan? Siapa? Berdiri ya. Enggak ke depan dan juga berdiri. Gak mau lepas, pulang narik. Sampai dulu deh sifat wujudnya itu adalah nafsi itu adalah fokus sama wadi kulim. Iya itu. So saya ada. Nah yang awal akhir itu sifat apa? Yang sebagai itu adalah fokus sama wadi kulim. Siapa lagi? Indo ya. Dari berdiri. Ini tadi yang kecil. Itu adalah nanti dari sifat wujud. Terus ada nanti sifat tidak. Sama mau
Yang laki-laki dulu. Raka mau. Tadi mau cepat. Kalian mau ngantin. Yang dari nanti sifat wujud. Jadi ini dari nanti sifat wujud. Dari nanti sifat tidak. Tapi tidak dari nanti sifat wujud apa? Dari sifat tidaknya. Oke, dari perempuannya siapa yang mau? Sok berdiri. Ada lagi? Sama. Nah nanti setelah mau baca disebutkan dulu ya. Misalnya ini dalil nanti sifat wujudnya itu sampai ke dalilnya disebutkan dulu. Dalil nanti sifat wujud madrobus sama wadiwati kulilah. Kemudian dalil nanti sifat tidak walau bangunan yaitu sok siapa laki-laki? Ayo cepet. Ayo siapa? Mau sama? Gampang ya. Ingat pendidikan dasar pendidikan terkait dengan sifat dan nama sebagainya ada stop. Yang kenceng. Kopinya. Terus yang kedua. Silakan duduk. Nah, kemudian selanjutnya siapa? Sandi mau? Udah hafal belum? Sama. Ya kencingnya. Nah, jadi ini yang sebagiannya sudah hafal belum? Apa tidak mau? Oke, jangan berdiri deh. Kalau berdiri, tips mau buat kita semuanya harus sama ini harus nanti atau terus dari nanti sifat wujudnya. Ayo. Guys, sekian. Sampai pembahasan konsep dari nanti sifat wujud. Gimana terkait nanti sifat tidak awal. Oke, sama kita. Dari nanti sifat tidak sama saja dari sebagian dari nanti sifat Oke, baik anak-anak, karena waktu sudah selesai. Nah, maka dari itu, mari kita tangan untuk kita semua. Terima kasih sudah belajar hari ini. Semangat ya terkait dengan kita belajar sifat wajib, sifat kemudian dan sifat jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ke depan kita akan belajar lagi terkait materi selanjutnya. Kata dari
semuanya sudah paham kan tidak? Insya Allah. Ya, amin. Mudah-mudahan kalian semua paham ya. Nah, akhir kata dari ibu, tetap semangat dan tetap terus belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.